Sama halnya ketika kita ingin belajar bahasa Arab, maka kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari bahasa Arab. Apakah ingin mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran bahasa Arab, atau ingin mahir bercakap-cakap dengan bahasa Arab, atau mungkin ingin bisa membaca kitab gundul, atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa kuliah di Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Fitriani Fatiha di channel Madrasah Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang motivasi belajar bahasa Arab dan bagaimana langkah-langkahnya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar tentang apa sih motivasi kita untuk belajar bahasa Arab, seberapa penting sih bahasa Arab dalam hidup kita, dan bagaimana ketika kita sudah mulai ada i'tikad, ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab, apa dulu yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan membahasnya dengan tuntas, jadi jangan lupa tonton sampai akhir ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo klik subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di channel Madrasah Online. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi akan timbul ketika kita memiliki tujuan tertentu. Sama halnya ketika kita ingin belajar bahasa Arab, maka kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari bahasa Arab. Apakah ingin mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran bahasa Arab, atau ingin mahir bercakap-cakap dengan bahasa Arab, atau mungkin ingin bisa membaca kitab gundul, atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa kuliah di Timur Tengah, dan masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya. Jadi, tentukan apa tujuan teman-teman dalam mempelajari bahasa Arab. Saya akan paparkan motivasi belajar bahasa Arab terutama bagi seorang muslim. Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bahwa jelas di sana disebutkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Cukup ini menjadi alasan yang sangat kuat bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian alasan yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab maka lebih mudah dalam memahami, menghafalkan, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan dengan modal bahasa Arab pula, kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari, menghafalkan, menjelaskan, bahkan mengamalkan isi yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah berkata, Innal lughatal arabiyyah minad-din wa ma'rifatuha fardun wajibun. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun wa la yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya, sesungguhnya bahasa Arab sebagian dari agama dan mengetahuinya adalah sesuatu yang wajib. Karena sesungguhnya memahami kitab dan sunnah adalah wajib dan keduanya tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Dan apa-apa yang tidak bisa terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya,
maka ia adalah wajib. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mempelajari bahasa Arab hukumnya adalah wajib karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab, maka mengetahui bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab hukumnya adalah wajib. Jadi sudah jelas ya motivasi bagi seorang muslim untuk semangat mempelajari bahasa Arab. Dan yang ketiga, mempermudah penguasaan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu-ilmu Islam ya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fiqh, dan lain sebagainya ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab merupakan kunci untuk membuka ilmu pengetahuan ya. Dengan bahasa Arab kita bisa membuka ilmu pengetahuan yang luas tersebut. Jadi dengan bahasa Arab kita bisa mempermudah memahami akan ilmu-ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang sumber-sumber agama Islam. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam belajar bahasa Arab? Saya akan paparkan dalam 3 langkah yang sangat penting untuk teman-teman pelajari. Langkah yang pertama, latihlah bunyi huruf-huruf Arab. Ya, hal pertama yang wajib teman-teman lakukan setelah teman-teman termotivasi untuk belajar bahasa Arab adalah melafazkan bunyi huruf-huruf Arab. Bahwa huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah itu jauh berbeda dengan huruf dalam bahasa Indonesia atau alfabet. Mungkin teman-teman sudah hafal ya dari TK, dari kecil juga sudah hafal huruf hijaiyah, tinggal teman-teman lebih melatih pada bunyinya ya. Melatih pada bunyi seperti huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya huruf fa, kemudian ha, ya, kho itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih ke melatih bunyi huruf-huruf bahasa Arab. Kalau teman-teman sudah yakin di langkah pertama, maka teman-teman bisa melanjutkan ke langkah kedua, yaitu mengetahui dan menghafalkan kosakata dari yang paling sering digunakan. Ya. Tentang kosakata ini saya pernah membuat sebuah video bagaimana cara menghafal kosakata yang benar ya. Di sana saya jelaskan ketika kita ingin menghafal kosakata, sebaiknya kita menghafalkan kosakata yang paling sering kita gunakan, yang berkaitan dengan profesi kita, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita. Contohnya misal, saya sebagai seorang pelajar, maka saya harus menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan pelajar ya. Misalkan di sekolah, di kelas ya. Ruangan atau kursi, meja. Nah, kosakata yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian menghafal kosakata tidak hanya kata benda, tetapi kata benda, kata kerja, kata bantu, dan kata keterangan. Jadi menghafal kosakata secara rata ya. Nah, yang biasanya teman-teman pemula lakukan adalah menghafalkan kosakata hanya kata benda saja. Jadi teman-teman menghafal kosakata kata benda, kata kerja, kata bantu. Contoh di sekolah, maka kata yang berkaitan dengan di sekolah, kata bendanya misalkan murid, kemudian guru, sekolah, lapangan, kursi, meja, buku, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja yang berkaitan dengan sekolah, misalkan membaca, menulis, mendengarkan, menjelaskan, melihat, mendengarkan. Mendengarkan sudah ya. Selanjutnya pergi, berjalan, berlari, datang, pulang, dan lain sebagainya. Kemudian kata bantu, misalkan di, ke, dari, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan waktunya, misalkan pagi-pagi, sore hari. Nah, teman-teman bisa menghafal kosakata, kata benda, kata kerja, kata bantu, dan keterangan sesuai dengan yang sering teman-teman praktekkan. Lakukan langkah kedua ini secara berkala dan istiqomahlah dalam menghafal kosakata. Kalau teman-teman merasa stok kosakata teman-teman sudah banyak, maka teman-teman bisa melanjutkan ke langkah yang ketiga. Pelajari kaidah bahasa Arab seperlunya saja dari yang paling dasar dan lebih banyak praktek
prakteknya. Jadi teman-teman gak usah belajar semua kaidah bahasa Arab ya, tapi dasar-dasarnya saja dan lebih banyak ke prakteknya. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, teman-teman pernah belajar ilmu nahwi dan ilmu shorof. Kedua ilmu tersebut sebenarnya hanya cabang dari banyaknya gramatika bahasa Arab ya. Nah, ilmu nahwu shorof aja mungkin teman-teman sudah pusing, apalagi cabang-cabang yang lainnya. Jadi pelajari sedikit demi sedikit dari yang paling dasar, tapi teman-teman harus lebih banyak ke prakteknya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ilmu nahwu dan shorof dalam gramatika bahasa Arab. Ilmu nahwu bertugas menjelaskan posisi sebuah kata dalam kalimat ya. Saya ingin membuat contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya teman-teman bisa memahaminya lebih mudah. Misalkan kalimat saya makan nasi di restoran ya. Maka saya kedudukannya sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, di restoran sebagai keterangan tempat. Nah, susunan bahasa Arab juga sama begitu. Untuk susunan bahasa Arabnya, akulu aruzza fil mat'am. Nah, di situ akulu kedudukannya sebagai predikat atau sebagai fi'il ya. Kemudian subjeknya adalah lafaz a, di situ domir ya, domir sebagai subjek atau fa'il, kemudian aruzza sebagai objek atau maf'ul, kemudian fil mat'am, fi sebagai huruf jar ya, al-mat'am sebagai majrur. Mungkin teman-teman bingung ya, tapi sebetulnya susunannya sama saja, tinggal teman-teman perbanyak kosakata, maka teman-teman insya Allah lebih mudah dalam membuat kalimat. Lalu ilmu shorof yang bertugas menjelaskan tata cara perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Contoh, saya telah pergi, maka bahasa Arabnya adalah dhahabtu. Kemudian saya akan pergi, maka azhabu. Kemudian pergilah, maka bahasa Arabnya izhab. Jadi dari satu lafaz zahaba itu bisa berubah menjadi zahabtu, azhabu, izhab. Itu dipelajari dalam ilmu shorof. Kemudian materi yang paling dasar dalam kaidah bahasa Arab adalah tentang kalimat ya. Apa itu kalimat atau kata ya. Kemudian ada kata benda, kata kerja, kata bantu ya. Kemudian ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab selalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian kata benda yang menjelaskan satu atau kata benda dua dan kata benda tiga. Nah, untuk materi-materi dasar ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Pembahasan tentang kata itu dalam judul Al-Ismu wal Fi'lu wal Harf. Pembahasan tentang laki-laki perempuan judulnya adalah Muzakkar wal Mu'annas. Penjelasan tentang 1, 2, 3 itu dijelaskan dalam Al-Mufrad wa Tasniyah wal Jama' ya. Jadi materi-materi dasar ini yang harus teman-teman pelajari. Setelah teman-teman pelajari, teman-teman praktekkan sedikit demi sedikit. Jadi mungkin itu 3 langkah yang saya rangkumkan untuk teman-teman. Jadi intinya adalah untuk dapat berbahasa Arab yang baik dan benar, ada pada keistiqomahan teman-teman dalam mempelajari bahasa Arab dan mempraktekkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Mungkin sekian untuk video kali ini, sangat panjang, semoga dapat bermanfaat dan teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.